Petugas bandara yang menemukan cek sebesar 35,9 M. Betul. 35,9 miliar. 35,9 miliar. Tapi begitu akhirnya tahu bahwa isi dalam dompet itu adalah 35,9 miliar, jujur ada perasaan nyesel nggak mengembalikan? Enggak. Ya inilah saya dengan kejujuran saya. Karena prinsip dari keluarga saya, kalau benda kita temukan tidak boleh mengambil. Ikhlas mengembalikan saat itu? Ikhlas, ikhlas. Guys, kita jumpa di vlog Aku 123 Jawab Semuanya bersama dengan yang lagi viral. Petugas bandara yang menemukan cek 35,9 M. Ini ya Mbak Halimah. Hai Mbak Mel. 1, 2, 3 jawab semuanya. Apakah betul Anda adalah petugas bandara yang menemukan cek sebesar 35,9 M? Betul. Betul ya Mbak? Betul. Betul. Boleh diceritain, pagi itu Mbak Halimah terbangun, bekerja biasa, apakah ada sesuatu sign atau setelah kamu ini ya, kamu coba telusuri lihat ke belakang lagi gitu. Hari itu kan sebenarnya akan menjadi hari yang berbeda dalam hidupmu. Tidak tiap hari kamu menemukan uang sebesar itu dalam bentuk cek ya. Hari itu saat bangun. Sebenarnya pada hari itu saya jatuhnya masuk shift 2, shift siang. Harusnya shift siang? Iya. Oke. Dan saya langsung minta tuker schedule ya Mbak. Iya. Jadi karena kan waktu itu kondisinya memang mepet 2 hari pagi, 1 hari siang. Ya. Jadi saya berinisiatif untuk tuker schedule dengan teman. Oke. Karena teman dalam hari itu, tanggal itu masuk 1 hari di pagi. Oke. Nah, akhirnya saya reschedule dengan komunikasi dengan supervisor saya. Ya. Dan supervisor saya memang mengharuskan ya udah tukeran op aja. Oke. Gitu kan. Ya. Tukar hari masuk aja gitu. Jadi kamu masuk 3 hari pagi. Oke. Gitu. Nah, pada saat itu saya kontak teman saya. Dan memang teman saya akhirnya setuju gitu dan bisa. Jadi sebenarnya harusnya bukan lu nih yang akan menemukan 35,9 M ceknya, dan bukan lo yang harusnya viral. Iya betul. Wow, karena ganti shiftnya. Iya, betul. Jadi Mbak Halimah saat itu. Iya. Apakah ini baru pertama kali menemukan sesuatu? Kayaknya harusnya enggak ya. Karena kerja di bandara udah berapa lama Mbak? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun. Iya. Apa aja barang-barang yang pernah ditemukan di bandara? Kalau handphone pasti banyak dong. Ya, handphone, jam tangan, Iya. dompet, tas, Yes. pakaian juga ada? makanan, Astaga. koper, ya, Oke. seperti itu Mbak. Tapi yang paling besar rekor hal yang pernah kamu temui di bandara, baru kali ini cek cek 35. 3, Coba boleh sebutin. 35,9 miliar. Wow. Pernah nggak dalam hidupmu kamu melihat uang sejumlah itu di depan matamu? Jangankan seuang segitu Mbak, uang jutaan saya puluhan juta saya nggak pernah lihat. Oke, aku aja pas denger ya, karena kan berita kamu tuh ada di beberapa acara aku. Aku aja gini, gila gue aja belum pernah lihat loh di depan muka gue ada 35,9 M. Iya. Sebagai manusia, aku tahu bahwa kamu orang yang jujur ya, karena aku ketemu di Hot Party Show, ketemu di Kopi Viral, Mbak ini orang yang jujur, karena kalau dia nggak jujur dia pasti tidak akan mengembalikan. Tapi adakah sebagai manusia biasa terbesit sedikit, 1 detik aja, wah gila ini dompet, jangan-jangan ada uang atau ada apa segala, kamu pengen bawa dulu itu cek itu? Enggak, memang kita SOP dari perusahaan dan dari didikan keluarga juga ya Mbak. Ya. Benar-benar memang diterapkan rasa kejujuran. Kebetulan saya bekerja di PT yang benar-benar menerapkan rasa kejujuran dan disiplin. Jadi mau kita menemukan barang sebesar apapun, Ya. sekecil apapun, yaitu kita harus laporkan. Kita SOP-nya tidak boleh membuka. Tidak boleh. Jadi sebenarnya waktu kamu ketemu itu bentuknya amplop atau bentuknya dompet? Dompet? Kamu nggak tahu isinya itu apa? Enggak, sama sekali. Ngintip pun enggak? Enggak. Nggak penasaran sebagai manusia? Enggak. Jadi saat kamu nemuin itu dompet, apa yang kamu lakukan pertama kali? Ya kita langsung ambil, serahkan security. Jadi Mbak Halimah nggak tahu dong bahwa isi di dalam dompet itu adalah 35,9 miliar? Enggak, pada saat itu enggak tahu. Begitu itu akhirnya viral dan ketahuan, Halimah yang kamu temuin ternyata dompet isinya cek 35,9 miliar. Ada perasaan nyesel nggak ngebalikin? Enggak sih Mbak, cuman kaget aja kok sampai Shock spiral, pasti ya? shock seperti itu. Iya kayak gitu aja sih Mbak. Ada mimpi nggak? Selalu ingat-ingat sekarang beberapa waktu sebelum kejadian besar. Ini maksudnya lu tuh
tiban ya Mas gini, walaupun mungkin kamu nanti aku akan tanya ya kamu dapat apa aja. Tapi kan ibaratnya ini kan kamu dapat durian runtuh ya. Iya. Kamu diundang di TV-TV, dia dikenal banyak orang dengan hal yang sangat baik, yang positif. Kalau kamu telusuri, ada nggak sign mungkin dari Allah ya, mimpi atau apa yang kamu rasakan sebelum kejadian besar ini dalam hidup kamu? Ada, Mbak. Jadi memang kita sebagai umat Islam ya, Mbak. Ya. Yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Betul. Dan sholat sunnah duha, tahajud, Ya. dan juga doa dari kedua orang tua. Kenapa sampai mau menangis? Apakah setelah diingat-ingat sekarang ada kejadian apa yang kamu ingat sebelum kejadian Tuhan memberikan berkah begitu besar sama kamu? Karena kalau diingat, Ya. kehidupan saya sederhana ya, Mbak. Ya. It's okay. Ya. Orang sederhana. Saya dari keluarga sederhana. Ya. Saya anak tunggal. Anak sendirian. Bekerja tiap hari. Ya. Bapak saya juga tidak bekerja. Ayah nggak bekerja. Ibu bekerja nggak? Suami? Suami saya bekerja. Jadi kamu membantu suami dan tulang punggung keluarga. Ya, betul. Anak berapa Mbak? Anak 2. Anak 2. Kerjamu tuh tiap hari ngapain Mbak? Dari jam berapa sampai jam berapa? Masuk pagi dari jam 6 Ya. sampai jam 2. Ya. Kalau saya masuk shift 2 itu jam 2 sampai jam 10 malam. Dan kalau shift 3 jam 10 sampai jam 6 pagi. Sabtu Minggu pun kerja. Sabtu Minggu pun kerja karena kan di schedule itu kita nggak tertera Sabtu Minggu itu libur. Tidak ada kalau di bandara. Tapi ada satu hari dalam seminggu pasti ada. Iya, 1 hari kita libur. Jadi banyak waktu dong. Maksudnya yang tidak bisa menghabiskan waktu sama keluarga, terutama sama anak-anak ya. Iya, di masa pandemi ini sih kebetulan kakak kita lebih banyak libur ya, Mbak. Oh, karena pandemi ya. Iya. Oke. Jadi kamu ngerasa benar dong bahwa sebenarnya ini dikasih berkah sama Allah ya. Ya. Apa doanya setelah nemu? Terus terlepas dari kita dapat apapun segala macam ya, karena kan berkah itu kan bukan cuma uang ya, tapi juga nama baikmu terangkat, keluarga gitu ya. Apa doamu sama dalam sholat tuh ngomong apa sama Allah? Ya, di dalam doa sih yang terutama untuk kesehatan ya, Mbak ya. Kesehatan ibu bapak. Ya. Kebetulan juga mertua saya sedang sakit. Jadi memang perlu setiap minggu itu terapi. Ya. Sakit apa Mbak? Stroke. Jadi ada kayak saraf itu, gangguan saraf. Ya. Jadi dengan keadaan ekonomi saya yang di masa pandemi ini kan, Ya. saya gali lubang tutup lubang, Mbak. Ditambah dengan biaya anak sekolah. Oke. Jadi saya berdoa, ya Allah, semoga saya ditemukan jalannya, ditemukan caranya, bisa terlepas dan bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan mertua saya dan anak saya. Amin. 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 Tidak pernah terpikirkan pastinya bahwa hal ini akan terjadi sama kamu kan? Iya, betul. Ikhlas mengembalikan saat itu? Ikhlas. Mungkin karena itu, karena kamu ikhlas mengembalikan. Apa yang didapetin setelah kamu kembalikan cek sebesar 35,9 miliar? Apa yang kamu dapatkan setelah itu? Ya, saya merasa mendapatkan, ya inilah saya, dengan kejujuran saya. Karena prinsip dari keluarga saya, kalau benda kita temukan tidak boleh mengambil. Betul Mbak Halimah sekarang sudah naik jabatan? Alhamdulillah sudah, Mbak. Jadi supervisor? Iya. Rezeki ya Mbak? Iya. Ketemu nggak sama orang pemilik dari si cek itu? Sampai sekarang belum. Sampai sekarang belum ketemu? Belum. Tapi sudah dikontak ucapan terima kasih gitu, mengucapkan sudah secara langsung nggak? Tidak. Tapi udah disampaikan ya? Sudah. Berharap nggak ada timbal balik apa segala macam? Atau ikhlas saja memang ingin mengembalikan? Ikhlas saja. Ikhlas saja pengen mengembalikannya. Mbak Halimah, Ya. apa sih yang dipengenin sekarang maksudnya dengan mendapatkan rezeki seperti itu gitu? Apa yang dipengenin sekarang kalau boleh doa sama Tuhan tuh apa yang dipengenin? Kan sudah dikasih rezeki naik jabatan jadi supervisor. Pengen apa Mbak? Iya, itu saya ingin mendoakan dan ingin kalau saya punya rezeki, Ya. dapat rezeki, saya ingin berdoa saya haji atau umroh. Amin, 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 amin.
Semoga didengar sama Tuhan ya. Iya. Karena ternyata di tengah-tengah Jakarta yang kita sulit untuk menemukan, katanya orang baik banyak tapi orang jujur sulit untuk ditemukan, masih ada kejujuran. Apa sih yang diajarkan sama orang tua? Walaupun tadi kamu bilang orang tua sekarang tidak ada pemasukan, tidak bekerja, tapi pasti membentuk karakter kamu menjadi orang jujur sekarang itu karena berkat orang tuamu dari kecil memupuk hal yang baik. Apa yang diajarkan orang tua? Yang pertama, orang tua saya selalu mengajarkan itu, jangan sholat 5 waktu dan jangan sombong. Tetaplah jadi diri sendiri. Ya itu seperti itu. Selalu, karena kita diajarin ngaji, sholat, dan akhlak itu, Mbak. Akhlak yang paling penting. Iya, Itu juga menyebabkan pada saat Mbak Halimah menemukan dompet yang mungkin isinya bisa uang, bisa beli macam-macam. Kemarin Bang Hotman bilang bisa dapat 2 Lamborghini ya. Iya, tidak terbesit sedikit pun untuk ibaratnya mau mengambil, dan tapi benar-benar tidak ada sama sekali, Mbak. Nggak ada, Aku nggak pengen keep deh gitu, nggak ada. Nggak ada sama sekali, dan nggak nyangka bahwa di dompet itu ada cek. Kan tidak nyangka karena tidak tahu, karena tidak melihat kan sama sekali kan. Tapi begitu akhirnya tahu bahwa isi dalam dompet itu adalah 35,9 miliar. Jujur ada perasaan nyesel nggak mengembalikan? Tidak ada sama sekali. Tidak. Karena kan itu bukan hak milik kita. Bangga nggak sama dirimu sendiri hari ini? Bangga. Kenapa kamu ngerasa bangga sama dirimu seorang Halimah petugas di bandara? Ya karena udah jujur. Seperti itu. Mudah-mudahan kejujuran ini selalu ada. Amin, amin. Ya, dan mudah-mudahan ceritanya Mbak Halimah ini bisa menginspirasi banyak orang. Banyak orang yang kaya raya, banyak orang yang baik, banyak orang yang mungkin punya segala sesuatu tapi hanya sedikit orang yang jujur. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan juga encouragement buat banyak orang supaya juga kejujuran di atas segalanya ya. Amin. Mbak Halimah, Iya. sehat selalu. Udah dapat apa namanya, ucapan terima kasih atau mungkin dapat apa dari orang yang bersangkutan? Belum, ucapan terima kasih aja. Ucapan terima kasih, tapi nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Tetap bersyukur, tetap tulus membantu. Nanti saya yang kasih ucapan terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Semoga berkah. Tak kapan-kapan kalau saya mau ngajar pesawat, kita ketemu ya, kan nomornya ada di Iya. saya ya. Siap. Sehat selalu. Salam buat mertua supaya mertua juga sehat selalu ya. Terima kasih. 1, 2, 3 jawab semuanya, pengalaman mereka, pelajaran buat kita. Goodbye you guys. Bye bye.